Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya Muhammad Zarfan Afal dari absen 33, Saya Muhammad Afizul dari absen 8. Saya Narendra Hidayatwardhani dari absen 36. Saya Muhammad Yohan Fahriyadinatsah dari absen 30. saya Muhammad Zaki Arjani dari absen 31. Kelompok kami akan menyampaikan materi presentasi dengan judul pengertian dan pentingnya kecakapan digital. Poin pertama, pengertian kecakapan digital. Kecakapan bermedia digital adalah kemampuan yang sangat penting dalam menghadapi era digital saat ini. Program literasi digital yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman. Kecakapan digital sangat penting dalam menghadapi era digital, karena kemampuan ini akan sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan bermedia digital dan menggunakan ilmu IT. Kecakapan digital merupakan kemampuan yang sangat penting karena mencakup beberapa kemampuan seperti pertama, komunikasi, menggunakan berbagai platform digital untuk berkomunikasi. Yang kedua, mengelola informasi, mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi dari sumber digital. Yang ketiga, melakukan interaksi online, memahami cara melakukan transaksi aman di internet. Yang keempat, problem solving, menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah sehari-hari. Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kecakapan bermedia digital. 1. Berpikir kritis. 2. Memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran. 3. Menguasai pencarian informasi. 4. Edukasi tentang etika internet. 5. Pelatihan literasi digital. 6. Pembelajaran berbasis proyek. Dan ke-7. Evaluasi berkala. Pengertian membaca lateral. Membaca lateral adalah metode evaluasi informasi di mana pembaca tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi juga memeriksa sumber-sumber lain untuk memverifikasi kebenaran dan kredibilitas informasi. Teknik ini berbeda dari membaca vertikal, yang hanya melibatkan pembacaan mendalam pada satu halaman atau situs tanpa mempertimbangkan sumber lain. Membaca lateral sangat penting karena 1. Kemampuan yang penting untuk menghindari hoaks. 2. Meningkatkan kritikitas. 3. Memperoleh perspektif beragam. Pengertian berpikir vertikal. Pemikiran vertikal adalah proses berpikir yang sistematis dan logis, di mana seseorang mengikuti langkah-langkah tertentu untuk mencapai solusi. Ciri-cirinya meliputi 1. Pendekatan terstruktur, menggunakan metode analitis untuk memecahkan masalah secara bertahap. 2. Fokus pada detail, memperhatikan fakta dan data yang relevan. 3. Hasil yang rasional, menghasilkan solusi yang paling tepat dan efisien berdasarkan analisis yang mendalam. Menggabungkan pemikiran lateral dan pemikiran vertikal. Kombinasi antara pemikiran lateral dan vertikal dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik dan inovatif. Berikut adalah cara menggabungkan keduanya. Pertama, mengidentifikasi masalah dengan pemikiran vertikal. Kedua, eksplorasi solusi dengan pemikiran lateral. 3. Analisis solusi dengan pemikiran vertikal. 4. Literal proses. Dan 5. Kolaborasi tim. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, individu atau tim dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan kompleks dan menciptakan solusi inovatif yang lebih efektif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kreativitas, tetapi juga memastikan bahwa ide-ide tersebut dapat dieksekusi dengan baik berdasarkan analisis logis. Langkah-langkah menggabungkan keduanya. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, eksplorasi solusi. Yang ketiga, evaluasi solusi. Yang keempat, pilih solusi terbaik. Yang kelima, implementasi dan uji coba. Dan yang keenam, refleksi dan iterasi. Contoh penerapan: berpikir vertikal, mengumpulkan data pasar, menganalisis kebutuhan pelanggan, dan menentukan fitur produk. 2. Berpikir lateral, mengadakan sesi brainstorming untuk menghasilkan ide-ide inovatif atau cara pemasaran yang tidak biasa. 3. Atau yang terakhir, evaluasi, menganalisis ide-ide tersebut berdasarkan biaya, waktu, pengembangan, dan potensi penerapan pasar. Kesimpulan dari penggabungan berpikir lateral dan berpikir vertikal dapat terciptanya pendekatan yang seimbang dan memecahkan masalah. Berpikir lateral mendorong kreativitas dan inovasi dengan melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang tidak biasa.
Sementara berpikir vertikal memberikan struktur dan logika dalam menganalisis serta mengeksekusi solusi secara sistematis. Dengan menggabungkan keduanya, kita dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya kreatif, tetapi juga praktis dan dapat diterapkan. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam menemukan ide-ide baru, sekaligus memastikan bahwa ide-ide tersebut realistis dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.